السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah bulan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan rahmah, bulan ampunan. Namun juga Ramadan menjadi bulan kerugian, bulan kesengsaraan bagi sebagian orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ma ata 'alal muslimina syahrun khairun lahum min Ramadan." Tidak ada bulan yang mendatangi kaum muslimin yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Wala ata 'alal munafiqina syahrun syarrun min Ramadan. Dan tidak ada bulan yang mendatangi orang-orang munafik yang lebih jelek daripada bulan Ramadan. Wa dzalika lima ya'uddu al-mu'min fihi min al-quwwati wal ibadah. Karena orang-orang yang beriman sebelum mendatangi Ramadan, mereka telah menyiapkan segala sesuatu untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'uddu fihi al-munafiqun min ghafalatin nas wa auratihim. Sebaliknya, orang-orang munafik telah menyiapkan segala sesuatu untuk bermain-main, untuk bersenda gurau. Wa huwa ghunmun lil mu'minin. Ramadan adalah keuntungan bagi orang-orang yang beriman, wa niqmatun lil fajir, dan merupakan bencana dan kerugian bagi orang-orang pelaku-pelaku dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raghima anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan, thumma salakh qabla an yughfar lah." Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani. Yang artinya adalah terhinalah seseorang yang didatangi oleh bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berakhir tanpa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka Ramadan falam yughfar lah." Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ab'adahu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Artinya semua didoakan oleh malaikat agar dia jadi orang yang rugi, dijauhkan dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Siapakah orang-orang yang rugi di bulan Ramadan ini? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan keimanan
dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya yang lalu. Maka itu artinya orang-orang yang puasa bulan Ramadan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, menganggap bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang biasa, bulan-bulan yang lainnya, maka tentunya orang yang seperti ini dia tidak puasa berdasarkan iman, berdasarkan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini semoga dia rugi, semoga dijauhkan dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Yang kedua, orang-orang yang tidak melakukan qiyamul lail, malas salat tarawih, malas melakukan ketaatan-ketaatan, orang yang seperti ini tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya orang yang rugi. Semoga dijauhkan dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Yang ketiga, orang yang didatangi oleh bulan Ramadan namun tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Lisannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga. Lisannya tetap berbohong, tetap berghibah, tetap berdusta, tetap menipu. Nas'alullah salam al-afiyah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan zur, ucapan-ucapan palsu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makannya dan minumnya. Maka orang yang puasa seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merugikannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dan mengusir dari rahmatnya. Yang keempat, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktunya tanpa ada manfaat di dunia dan di akhirat. Ramadan habis, dihabiskan untuk tidur, dihabiskan untuk makan, dihabiskan untuk minum, dihabiskan untuk menonton TV, dihabiskan untuk membaca Facebook, membaca WhatsApp, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menonton hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam al-afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi, hadduhu min as-siyam, al-ju'a wal 'atash." Bisa jadi atau betapa banyaknya orang-orang yang puasa, namun bagiannya dari puasa itu, yang dia dapat dari puasa itu hanyalah lapar dan dahaga. Na'udzubillah. Orang yang seperti ini puasanya, maka semoga dia dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia dijauhkan dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Yang kelima, orang-orang yang mengabaikan salat 5 waktu. Di bulan Ramadan tidak berjamaah. Di bulan Ramadan selalu telat naik ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Demikian juga selalu telat ketika melaksanakan salat Jumat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Yang artinya adalah, maka datanglah generasi setelah mereka yang menyia-nyiakan salat, lalu mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwat mereka. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasawfa yalqawna ghayya." Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang menyengsarakan dan menghinakan mereka. Na'udzubillah. Maka orang yang puasa seperti ini, semoga dia dirugikan oleh Allah, semoga dia dijauhkan, semoga dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Yang keenam, yaitu orang-orang yang sengaja merusak puasanya dengan makan, minum, berjima atau yang lain-lainnya, atau sengaja merusak pahala-pahala puasanya dengan berbohong, berghibah, melakukan namimah, mengucapkan kata-kata yang kotor, mengejek, mengolok orang, atau menonton hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan wanita-wanita yang tidak memakai jilbab, keluyuran di jalanan-jalanan untuk melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Maka orang yang puasa seperti ini, ayyuhal ikhwah,
semoga Allah Subhanahu wa taala merugikannya, semoga Allah memberinya kerugian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dan mengusirnya dari rahmatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang ketujuh, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh semangat beribadah di awal bulan Ramadan, punya tekad kuat untuk istiqamah. Akan tetapi setelah beberapa hari berlalu dari bulan Ramadan, semangatnya berkurang dan terus menerus berkurang, sehingga kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya tidak lagi dijaga, matanya tidak lagi dijaga, telinganya tidak lagi dijaga, hatinya tidak lagi dijaga. Waktunya habis untuk membaca, mengucapkan, bercanda ria, menonton hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika puasanya seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya kerugian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dan mengusirnya dari rahmatnya. Kemudian yang kedelapan, yaitu orang-orang yang meninggalkan kitab Allah, meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka tidak membacanya, mereka tidak mentadabburinya, mereka tidak mempelajarinya, tidak mau membaca Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran adalah musuhnya, sehingga tidak mau dibaca. Apabila dibaca dengan secara terpaksa. Apabila dibaca satu lembar saja sudah ngantuknya luar biasa. Ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kenapa mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Apakah hati mereka itu sudah terkunci, sudah tertutup? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Yang artinya adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Artinya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari Al-Qur'an ini orang-orang yang memiliki akal. Itu berarti orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an dan tidak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, maka dia adalah orang yang tidak punya akal. Ikhwani fiddin azakumullah, kalau puasanya seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya kerugian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dan mengusirnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu orang-orang yang pelit dengan hartanya. Di sekitarnya banyak orang-orang yang kelaparan, namun dia seolah-olah tidak pernah tahu tentang mereka. Di sekitarnya banyak orang-orang yang tidak memiliki pakaian, dia acuh tak acuh. Ya. Mereka memiliki harta yang banyak, namun tidak pernah membantu kaum muslimin untuk berbuka puasa. Ikhwani fiddin azakumullah, orang-orang yang seperti ini, mereka lupa kepada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum man yabkhal, wa man yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsihi, wallahul ghani wa antumul fuqara." Yang artinya adalah kalian adalah orang-orang yang diajak untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara kalian yang pelit. Maka sesungguhnya barang siapa yang pelit, dia sesungguhnya pelit terhadap dirinya. Maksudnya adalah orang yang pelit itu dia tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Kemudian Allah menjelaskan,
Wallahul ghani wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan kalianlah orang-orang yang fakir yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang puasa lalu dia pelit, dia kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau beramal, semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya kerugian dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dan mengusirnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kenapa mereka ini didoakan oleh malaikat agar Allah menimpakan kepada mereka kerugian dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya dan mengusir mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak lain adalah karena di bulan yang mulia ini mereka tidak memanfaatkannya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan ketaatan-ketaatan, justru mereka menyia-nyiakan bulan Ramadan. Mereka menganggap bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang biasa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap malam ada penyeru dari langit mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai engkau yang menginginkan kebaikan, inilah bulan kebaikan itu. Kumpulkanlah kebaikan sebanyak mungkin di bulan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan engkau yang suka melakukan kejelekan-kejelekan, janganlah engkau melakukan kejelekan di bulan ini. Apa tidak cukup 11 bulan engkau telah melakukan kejelekan-kejelekan? Bulan ini juga engkau ingin kotori dia dengan kejelekan-kejelekanmu? Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah, begitu banyaknya kemuliaan-kemuliaan dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan ke muka bumi ini lalu dia sia-siakan, maka wajar ia didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia menjadi orang yang rugi, dijauhkan dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.